Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2020 dengan mata kuliah pemrograman mobile akan memaparkan hasil dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Wisata Semarang. Adapun kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu terdiri dari saya sendiri, Fitri Kurniawati dengan NIM 20105120067. Saya Andika Rizky Pulubuhu dengan NIM 20105120061. Nama saya Nikodemus Naisau dengan NIM 20105120062. Dan saya Santiana dengan NIM 2010512063. Pada kesempatan kali ini akan ada 4 subbab yang akan dibahas. Pertama ada overview produk, karakteristik pengguna, batasan produk, kebutuhan antarmuka eksternal, dan juga demonstrasi dari aplikasi Wisata Semarang. Untuk yang pertama itu ada overview produk dari aplikasi Wisata Semarang. Untuk deskripsinya, Wisata Semarang merupakan aplikasi Android yang berguna untuk membantu masyarakat Indonesia dalam menyediakan informasi seputar wisata-wisata yang ada di daerah Semarang. Masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi seperti sejarah dibangunnya tempat tersebut, layanan yang tersedia di lokasi, lalu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan berdirinya tempat tersebut, ada juga lokasi presisi wisata dan juga estimasi harga tiket untuk masuk ke tempat wisata tersebut. Next. Aplikasi Wise itu menyediakan berbagai macam fungsi. Yang pertama itu fungsi untuk menampilkan destinasi wisata di Semarang. Lalu ada fungsi untuk menyediakan informasi lengkap mengenai pengetahuan dan layanan yang tersedia di wisata yang ada di Semarang. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi untuk memberikan estimasi harga tiket masuk. Lalu ada fungsi untuk mengarahkan lokasi wisata melalui Google Maps, dan fungsi untuk menyediakan fitur bookmark yang berguna untuk menyimpan list destinasi wisata yang ingin dikunjungi suatu saat nanti. Next. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nikodemus. Baik, terima kasih Fitri. Selanjutnya adalah karakteristik dari pengguna aplikasi Wise. Terdapat 2 kategori pengguna, itu ada user biasa dan administrator. Pada user biasa, tugasnya adalah eksplorasi dan merasakan manfaat dari keseluruhan fitur yang ada di aplikasi Wise. Lalu hak akses dari aplikasi, itu ada insert dan update data personal, serta hanya read informasi terkait dengan destinasi wisata yang ada di kota Semarang. Lalu di kemampuan usernya adalah berpengalaman menggunakan aplikasi serupa. Lalu ada kategori pengguna yang kedua adalah administrator. Tugasnya adalah menambahkan dan mengubah daftar informasi destinasi wisata yang ada di daerah Semarang. Lalu ada akses ke aplikasinya adalah insert, update, serta delete daripada keseluruhan data wisata yang ada di daerah Semarang. Lalu kemampuan usernya yaitu adalah manipulasi data informasi lokasi wisata. Next. Lalu ada batasan produk pada aplikasi Wise. Pada lingkungan operasi aplikasi Wise ini berjalan pada platform mobile Android pada minimum versi yaitu Android 5 atau Lollipop. Adapun batasan dari desain dan implementasi daripada Wise yaitu pada bahasa pengembangan menggunakan bahasa XML, markup language untuk desain daripada antarmuka aplikasi. Lalu untuk backend-nya kami menggunakan bahasa Java. Lalu untuk database, kami menggunakan Firebase dengan mengacu konsep NoSQL, lalu dengan menggunakan real-time database, dan menggunakan storage untuk dapat menyimpan beberapa aset image yang ada di aplikasi Wise. Lalu untuk metode transfer data, kami menggunakan POST untuk create, update, dan delete, lalu untuk get untuk pengambilan data. Adapun kebutuhan antarmuka eksternal akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Santiana. Baik, terima kasih Nikodemus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab mengenai kebutuhan antarmuka eksternal dari aplikasi Wise atau Wisata Semarang. Di sini
pada aplikasi kami, aplikasi Wise, terdapat beberapa user interface yang dihasilkan. Pertama, di sini ada UI dari splash screen, lalu ada page login, halaman onboarding, halaman utama, halaman sign up, halaman profile, halaman edit profile, dan juga di sini terdapat halaman daftar mengenai destinasi wisata yang terdapat di daerah Semarang. Selanjutnya, mengenai hardware interface, adapun hardware yang dapat digunakan oleh user untuk menggunakan atau menjalankan aplikasi Wise sendiri yaitu menggunakan smartphone berbasis Android dengan minimum versi yaitu 5 ataupun namanya Lollipop. Sedangkan untuk aplikasi Wise sendiri dibangun ataupun dirancang menggunakan hardware berupa komputer dan laptop. Selanjutnya mengenai software interface. Aplikasi Wise sendiri dapat berjalan pada sistem operasi Android dengan minimum versi yaitu 5 atau namanya Lollipop. Sedangkan untuk pengerjaan aplikasi Wise ini menggunakan sistem operasi berupa Windows pada komputer dan laptop dan juga Android Studio untuk SDK dan juga Firebase untuk penggunaan database. Selanjutnya untuk communication interface, komunikasi ini diperlukan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dari user untuk transfer data ke server. Dan proses transfer data dari perangkat user ke server ini hanya akan dieksekusi apabila terdapat koneksi internet. Maka dari itu, antara muka komunikasi yang diperlukan adalah perangkat komunikasi yang memang bisa memungkinkan smartphone dari user dapat terhubung ke internet. Untuk penjelasan ataupun demonstrasi aplikasi Wise akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Andika. Untuk Andika dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi dari aplikasi Wise yang sudah dibangun oleh kelompok kami. Nah, ini merupakan project dari Android Studio dari aplikasi Wise yang sudah kelompok kami bangun. Selanjutnya aplikasinya akan di-run. Baik, berikut merupakan tampilan splash screen dan tampilan onboarding dari aplikasi kelompok kami. Aplikasi Wise yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Untuk langkah selanjutnya, seperti sign in dan register, akan didemonstrasikan langsung dari Android. Baik, selanjutnya kita akan lakukan demonstrasi langsung dari smartphone Android. Nah, ini aplikasinya sudah terinstall, jadi tinggal diklik aja dan muncul splash screen-nya, dan setelah splash screen selesai muncul onboarding-nya. Nah, ini halaman onboarding pertama dan ini halaman onboarding kedua. Nah, pada halaman onboarding kedua ini terdapat button next. Nah, kita klik aja next, maka langsung ke halaman get start. Nah, di get start ini terdapat button sign in dan register. Kita bisa langsung ke sign in atau register. Kalau misalnya sign in, user diharapkan sudah memiliki username dan password. Nah, jika belum, bisa melakukan create new account terlebih dahulu pada halaman sign in tadi ataupun pada halaman get start tadi. Nah, kita langsung aja isi username-nya. Mobile 123. Passwordnya samain aja, mobile 123 4. Username-nya. Emailnya samain aja, mobile 123 4. Nah, selanjutnya klik next. Nah, setelah kita klik next ini, maka kita akan diminta untuk melengkapi profile. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi foto profil, nama, dan bio. Untuk foto profile kita bisa milih gambar yang mana aja ya.
foto profile kalian. Lalu namanya misal Adam. Dan bionya kita misalin aja seorang traveler gini. Traveler. Nah, selanjutnya tinggal diklik next saja dan ditunggu. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, berarti registrasinya sudah selesai dan kita bisa langsung klik jelajahi sekarang. Nah, di sini kita langsung dialihkan ke halaman home dari aplikasi Wise ini. Nah, di halaman home ini terdapat profile seperti yang tadi udah kita isi sebelumnya. Ada nama, bio, dan foto profil. Lalu di sini ada my wishlist, bookmark yang udah di save-nya ada berapa. Lalu di sini terdapat beberapa wisata yang ada dalam kota Semarang. Dan di sini ada info-info tentang Semarang, tentang sejarah Lawang Sewu atau kuliner di Simpang 5. Kita langsung coba aja misal klik di wisata Semarang Lawang Sewu ini. Nah, maka ini akan memunculkan informasi wisata tentang Lawang Sewu. Jika kita klik kota lama, nah akan menampilkan informasi wisata juga tentang kota lama, Sampokong, dan wisata-wisata lainnya. Nah, di Lawang Sewu ini setelah diklik maka akan muncul tulisan button add wishlist, maaf. Nah, button ini kita bisa gunakan untuk menambahkan bookmark di sini ya, menambahkan bookmark atau wishlist wisata yang ingin kita kunjungi. Nah, di sini pada halaman add wishlist ini ada bookmark detail dan estimasi harga tiket untuk masuk ke Lawang Sewu, wisata Lawang Sewu ini. Nah, misal nih satu tiket dia estimasinya 20.000 dan misalnya dia ada 5 orang, atau jika user misal ada 5 orang yang ingin ke Lawang Sewu, dia ada estimasi harganya itu 100.000. Nah, jika kita klik add wishlist, maka muncul halaman bahwa wishlist telah di add ke bookmark. Nah, di sini ada button untuk kembali ke home atau view bookmark. Nah, jika kita klik ke view bookmark, nah ini maka akan ke profile. Nah, di profile ya. Jadi di profile ini ada profilnya, foto, nama, terus di sini ada bio, lalu di sini ada bookmarknya. Lalu terdapat juga button untuk sign out dan ada button untuk edit profile. Nah, misal jika kita klik bookmarknya, misalnya Semarang Lawang Sewu ini, tempat tiket kita klik, maka dia akan memunculkan halaman bookmark detail. Nah, di sini misal ada jalannya, ada alamatnya, ada waktu tutup dan waktu bukanya, dan ada informasi sederhananya. Nah, di sini ada button view location, dan jika kita klik view location ini, kita akan langsung diarahkan ke Google Maps lokasi Lawang Sewu ini. Oke, kita back. Nah, ini di profile. Nah, selagi kita di profile, kita akan mencoba menggunakan edit profile. Nah, di edit profile ini, halaman edit profile, kita bisa melakukan edit foto, nama, bio, username, password, dan email. Misal, kita ingin mengganti nama menjadi Budi, dan bionya kita ganti dengan seorang pejalan kaki. Nah, lalu kita klik aja button save profile-nya. Nah, maka nama dan bionya akan berubah. Ini namanya akan jadi Budi dan bionya menjadi pejalan kaki.
Kita kembali lagi ke home. Lalu di home ini juga terdapat tentang sembarang info. Yang ini kita bisa klik. Misal kita klik kuliner, maka dia akan muncul. Nah, tombol misal ke Sejarah Lawang Sewu. Nah, ini merupakan artikel, info atau artikel. Nah, jika kita klik next ini, maka dia akan muncul artikel selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa ngecek melakukan sign out. Dan setelah kita melakukan sign out, kita akan kembali ke halaman sign in. Nah, baik, demonstrasi dari Android-nya sudah selesai. Baik, sekian dari demonstrasi aplikasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Baik, terima kasih Andika atas demonstrasinya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini adalah Wise itu merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile khusus Android yang berguna untuk menjaga informasi terkait wisata-wisata yang ada di Kota Semarang. Aplikasi ini itu dikategorikan menjadi 2 user, yaitu ada user biasa dan juga administrator. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan software Android dan dapat berjalan pada perangkat keras smartphone dengan sistem operasi Android minimalnya versi 5 atau disebut juga Android Lollipop. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.